Assalamualaikum brother and sister. Hey yo yo yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Hari Art, channel yang selalu semangat dalam gambar menggambar. Di Draw Story kali ini, aku mau cerita salah satu kisah yang melegenda nih. Tapi seperti biasa ya guys, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel aku, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya ya, biar kalian gak ketinggalan updatean Draw Story selanjutnya. Jadi, aku mau cerita tentang kisah asal-usul Nyi Roro Kidul yang sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Barat setempat dan dipercayai sebagai Ratu Sakti yang menguasai Samudra Indonesia. Di Jawa Tengah, seluruh pantai selatan, dia dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul atau Nyi Lara Kidul. Kisah ini berawal dari cerita rakyat yang terjadi di Kerajaan Pajajaran. Ada seorang raja yang menduduki tahta Kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Munding-Sari. Dia dikenal sebagai raja yang tampan dan bijaksana hingga dicintai oleh segenap rakyat di Pajajaran. Sang Prabu sangat sekali gemar berburu di hutan dan selalu dikawal oleh tamtama atau pengawal. Tetapi saat Sang Prabu sedang memburu seekor kijang, Sang Prabu terpisah dari para pengawalnya. Prabu Munding-Sari pun mencoba untuk mencari pengawalnya, tetapi hari semakin gelap, para pengawal pun belum juga tampak, sehingga Prabu Munding-Sari pun semakin jauh tersesat. Akhirnya Prabu Munding-Sari memutuskan untuk beristirahat sejenak, tapi Sang Prabu malah tertidur. Sampai suatu ketika, dalam keadaan tertidur, Sang Prabu tiba-tiba merasakan ada seseorang yang berada di dekatnya. Prabu Munding-Sari pun terkejut dan langsung terbangun. Ternyata di hadapannya telah berdiri gadis cantik yang tengah berdiri dan tersenyum kepadanya. Karena sudah berbincang bahwa Prabu telah tersesat dan terpisah dari para pengawalnya, sang gadis pun memperkenalkan diri kepada Sang Prabu sebagai cucu dari Raja Rimba ini. Setelah itu, gadis tersebut menawarkan untuk singgah di istana kakekku sambil beristirahat di sana. Karena undangan itu disampaikan dengan ramah dan sopan, Prabu Munding-Sari tidak menolaknya, apalagi yang mengundangnya tersebut adalah seorang gadis yang sangat cantik. Raja Pajajaran itu pun langsung mengikuti gadis cantik itu. Setelah sesampainya di istana tersebut, Baginda disambut baik di sana, terutama oleh sang raja di sana, kakek dari gadis tersebut. Setelah istirahat beberapa saat, akhirnya Sang Prabu berbincang dengan Raja Rimba tersebut. Tapi Sang Prabu merasa kaget setelah mendengar bahwa sebenarnya kejadian terpisahnya dia dengan para pengawalnya sudah diatur oleh Raja Rimba tersebut, dikarenakan sebenarnya cucunya itu telah mencintai Prabu Munding-Sari sejak lama. Prabu Munding-Sari pun jatuh hati kepada perempuan itu, dan kemudian mereka menikah dalam kebahagiaan. Sang Prabu tinggal beberapa lama di istana Rimba tersebut, sampai suatu ketika Sang Prabu ingat bahwa dia memiliki rakyat yang mungkin sedang menunggunya kembali menduduki tahta Kerajaan Pajajaran. Prabu Munding-Sari pun memutuskan untuk kembali ke Pajajaran untuk melihat keadaan rakyat di sana. Sesampainya di sana, Sang Prabu disambut dengan isak tangis kegembiraan oleh permaisuri dan seisi istana karena sudah berbulan-bulan menghilang. Prabu Munding-Sari pun kembali menduduki tahta Pajajaran dan kembali memerintah sebagaimana sebelumnya. Malam itu, saat Sang Prabu tertidur, dia terbangun karena mendengar suara seperti tangisan bayi. Akhirnya, Sang Prabu mencari sumber tangisan bayi tersebut sampai dia menemukan bayi perempuan. Lalu Sang Prabu mendengar suara dan pesan bahwa itu adalah anaknya dari hasil pernikahannya dengan gadis yang di kerajaan Rimba tersebut. Dia menitipkan kepada Sang Prabu untuk dibesarkan di kalangan manusia. Prabu Munding-Sari pun merasa kaget karena dia baru sadar bahwa sebenarnya dia telah menikahi seorang siluman. Bayi tersebut lalu dirawat di lingkungan istana dan diberi nama Ratna Dewi Suwido. Para permaisuri merasa tidak senang dengan kehadirannya Dewi Suwido. Mereka memperlakukan Dewi Suwido dengan sangat kejam. Setelah 18 tahun lamanya, Dewi Suwido tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Karena saking cantiknya, dia hingga terkenal ke negara-negara tetangga. Sampai suatu ketika, sang permaisuri merasa tidak senang apalagi putrinya tidaklah secantik Dewi Suwido.
Ditambah, sudah banyak sekali pangeran yang membawa lamaran untuk mempersunting Dewi Suwido. Hati permaisuri pun semakin geram dan tumbuhlah pemikiran jahat. Akhirnya, permaisuri tersebut pergi ke seorang dukun dan memerintahkan agar dukun tersebut untuk mengguna-guna dia hingga mendapati penyakit aneh yang dapat membuatnya pergi dari istana. Keesokan harinya, Dewi Suwido merasa tidak enak badan di sekujur tubuhnya. Karena merasa tidak enak di sekujur tubuhnya, akhirnya Dewi Suwido berkaca dan terkejut melihat wajahnya yang telah berubah menjadi buruk. Setelah kejadian itu, Dewi Suwido memutuskan untuk mengurung diri di kamar dan tidak mau ditemui oleh siapa-siapa. Sampai Prabu Mending-Sari mengetahui dari permaisuri bahwa Dewi Suwido telah mengidap penyakit berbahaya dan terkutuk. Tapi dengan kesedihan dan rasa syok yang masih dirasakan oleh Dewi Suwido, Prabu Mending-Sari pun tanpa merasa kasihan mengusir Dewi Suwido dan memerintahkan para pengawalnya untuk mengantarkannya ke hutan rimba. Setelah itu, Dewi Suwido bingung dan mencari tempat berlindung di rimba tersebut sampai suatu ketika Dewi tiba di Gunung Kombang. Dan dia memutuskan untuk bertapa hingga berhari-hari lamanya dan meminta kepada sang dewa untuk mengembalikan wajahnya kembali seperti semula. Sampai pada pertapaan yang cukup lama, Dewi Suwido pun mendengar suara dan perintah apabila dia ingin mengembalikan wajahnya tersebut, Dewi harus pergi menuju selatan dan masuk ke dalam lautan di sana serta menjauhi pergaulan dengan manusia. Dewi Suwido pun menuruti petunjuk tersebut karena dia percaya bahwa itu petunjuk dari sang dewa. Walaupun merasa takut dengan lautan yang sangat curam, Dewi pun tetap terjun ke dalam lautan tersebut. Setelah terjun, semua penyakit anehnya tersebut menghilang dan kecantikan Dewi Suwido pun kembali seperti semula, bahkan menjadi lebih cantik. Menurut kepercayaan masyarakat di sana, Dewi Suwido masih hidup hingga sekarang dan menjadi ratu di lautan selatan serta ratu dari segala jin dan di sana yang disebut Nyi Roro Kidul. Benar atau tidak, yang jelas penduduk sepanjang pantai selatan masih mempercayai kesaktian dari Ratu Samudra Indonesia itu. Dan konon, di lautan selatan setiap manusia dilarang untuk menggunakan pakaian berwarna hijau dan kuning. Apabila melanggar, Nyi Roro Kidul akan menjadikannya tumbal. Nah, mungkin segitu aja guys. Draw Story dari aku. Selalu nantikan update-annya setiap hari Rabu dan Sabtu. Thanks for watching brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Aku Hari, cabut dulu. Semangat. Salam gambar menggambar. Yeah.